Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Sangkramoti dengan NIM 230711609314, mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Roshid secara lisan. Saya akan mencoba menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, mengalir sesuai pemahaman selama perkuliahan. Yang pertama yaitu alasan akademik perlunya mempelajari hukum Islam. Baik, saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Secara akademik, mempelajari hukum Islam itu penting karena beberapa alasan. Pertama, hukum Islam adalah salah satu sistem hukum tertua dan paling komprehensif dalam sejarah peradaban manusia. Ia mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari ibadah, ritual, sampai hubungan sosial, ekonomi, politik, dan keluarga. Sehingga ketika kita mempelajari, kita tidak hanya belajar aturan, tetapi kita memahami filosofi di balik aturan tersebut, yaitu agar manusia mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. Alasan kedua, di Indonesia mayoritas penduduk beragama Islam, artinya nilai-nilai hukum Islam hidup dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat, banyak berperilaku sosial, sistem keluarga, waris, wakaf, zakat, semuanya berbasis ajaran Islam. Secara akademik, kalau kita tidak memahami hukum Islam, kita kehilangan pintu masuk memahami kebudayaan dan realitas sosial umat Islam. Alasan ketiga, hukum Islam berkembang dan adaptif. Banyak peristiwa sosial yang baru yang memerlukan hukum Islam dikaji ulang, seperti transaksi digital, fintech syariah, asuransi, perbankan, bahkan teknologi reproduksi seperti bayi tabung. Jadi, jika hukum Islam tidak dipelajari secara akademik, masyarakat akan kesulitan menentukan hukum masalah baru yang tidak ada langsung dalam Al-Quran atau hadis. Alasan keempat, mempelajari hukum Islam yaitu melatih kemampuan berpikir hukum secara metodologis, bagaimana ulama mengambil keputusan, bagaimana usul fikih memberikan kerangka berpikir, selanjutnya bagaimana qiyas, ijmah, istihsan diterapkan. Dengan kata lain, mempelajari hukum Islam bukan hanya belajar apa hukumnya, tetapi bagaimana proses menemukan hukum itu. Maka secara akademik, hukum Islam perlu dipelajari agar umat Islam bisa menerapkan ajaran agama dengan rasional, bertanggung jawab, dan relevan dengan zaman. Selanjutnya yang kedua, yaitu kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakter yang unik. Indonesia bukan negara agama, tetapi bukan juga negara sekuler murni. Indonesia menempatkan nilai agama sebagai sumber moral dan kehidupan bernegara. Disinilah hukum Islam berperan sebagai salah satu sumber hukum nasional. Kedudukannya dapat dilihat dari 3 aspek. Pertama, secara sosiologis, hukum Islam merupakan hukum yang hidup di masyarakat atau disebut living law. Artinya, masyarakat secara budaya telah mempraktikkan tanpa harus menunggu peraturan formal, misalnya praktik pernikahan, waris, zakat, sedekah, dan akad jual beli tertentu sudah hidup dalam praktik sehari-hari umat Islam. Kedua, secara yuridis formal, hukum Islam termasuk ke dalam hukum positif Indonesia. Contohnya UU Perkawinan tahun 1974, kompilasi hukum Islam atau KHI, peradilan agama, UU Perbankan Syariah, UU Zakat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam sudah dilembagakan dan diberlakukan secara nasional. Ketiga, secara historis, hukum Islam telah mempengaruhi sistem perantan sosial
masyarakat sejak zaman Kerajaan Islam Nusantara, sehingga kedudukan hukum Islam bukan hanya formal tetapi historis dan kultural. Jadi dapat saya simpulkan, hukum Islam menjadi salah satu komponen penting pembentukan hukum nasional. Ia memberi warna pada peraturan negara, terutama dalam bidang keluarga, ekonomi, syariah, dan kemaslahatan sosial. Selanjutnya yang ketiga yaitu pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Pertanyaan nomor 3 ini mengenai pola pemberlakuan hukum Islam diberlakukan dalam sistem hukum nasional melalui beberapa pola. Yang pertama, pola formal melalui peraturan perundang-undangan. Ini terjadi ketika negara menetapkan hukum Islam menjadi hukum positif, seperti UU Perkawinan dan pengaturan perbankan syariah. Dengan pola ini, hukum Islam berlaku kepada semua warga negara Muslim secara yuridis meningkat. Yang kedua, pola substantif atau material. Ini terjadi ketika masyarakat menerapkan hukum Islam tanpa menunggu pengesahan negara. Contohnya akad dalam jual beli, syariah, wakaf, tradisional, zakat fitrah, dan praktik waris adat yang merujuk hukum Islam dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, pola melalui putusan pengadilan atau jurisprudensi. Dalam banyak kasus, hakim menggunakan hukum Islam sebagai pertimbangan untuk memutus perkara di pengadilan agama. Dengan pola ini, hukum Islam masuk ke dalam struktur hukum melalui praktik peradilan. Ketiga pola itu menunjukkan bahwa hukum Islam bukan hanya ada dalam teks, tetapi juga dalam praktik sosial, budaya, dan legal formal negara. Selanjutnya soal nomor 4 itu contoh tujuan hukum Islam melindungi harta dan keturunan. Pertanyaan keempat ini mengenai makasih syariah. Salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Dalam melindungi harta, hukum Islam mengatur larangan mencuri, riba, gharar, dan penggelapan. Islam juga menetapkan zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan agar harta tidak beredar hanya pada golongan tertentu. Contoh konkret lainnya adalah aturan waris yang adil dan proporsional. Islam membagi harta peninggalan berdasarkan hubungan darah dan kebutuhan ekonomi, sehingga tidak terjadi perebutan. Dalam perlindungan keturunan, Islam menetapkan aturan pernikahan, nasab, syarat sah pernikahan, wali nikah, dan larangan zina. Ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga, memastikan hak anak, serta menutup kemungkinan kekacauan nasab yang dapat menimbulkan konflik sosial. Jadi, dalam praktik, tujuan hukum Islam sangat berorientasi pada kesejahteraan umat, bukan hanya aturan ritual. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 5, yaitu mengapa diperlukan ijma dan qiyas selain Al-Quran dan hadis. Baik, pertanyaan nomor 5, dalam hukum Islam sumber utama adalah Al-Quran dan hadis. Namun dua sumber tersebut tidak membuat jawaban eksplisit untuk seluruh persoalan kehidupan. Perkembangan zaman menimbulkan persoalan baru seperti teknologi, kontrak ekonomi modern, dan hubungan sosial baru. Karena itu, ulama membutuhkan metode penemuan hukum. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama, dibutuhkan agar hukum yang diputuskan tidak bersifat individual dan memiliki legitimasi soal keagamaan. Qiyas dibutuhkan untuk menghubungkan persoalan baru yang belum ada hukumnya dengan persoalan lama yang ada hukumnya di Al-Quran dan hadis. Contohnya yaitu adalah larangan minuman
untuk minum minuman keras. Dalam hadis diterapkan juga pada narkotika melalui kias karena keduanya memiliki ilat, yaitu merusak akal. Dengan demikian, ijma dan kias menjadi instrumen penting menjaga relevansi hukum Islam di sepanjang zaman, tetapi berdasarkan prinsip Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu pertanyaannya adalah urutan wali nikah dan kasus anak lahir di luar nikah. Pertanyaan nomor 6, dalam hukum Islam, wali nikah wajib bagi perempuan muslimah. Wali nikah memiliki urutan maupun prioritas. Secara garis besar, urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ayah kandung. Yang kedua yaitu kakek dari jalur ayah. Yang ketiga yaitu saudara laki-laki seayah dan seibu. Yang keempat yaitu saudara laki-laki seayah. Yang kelima yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki. Yang keenam yaitu paman dari jalur ayah. Yang ketujuh anak laki-laki dari paman. Ini semua disebut wali nasab. Jika tidak ada, barulah wali hakim. Sekarang, apakah ayah biologis anak yang lahir di luar nikah bisa jadi wali? Dalam hukum Islam, anak perempuan yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Karena itu, ayah biologisnya tidak sah menjadi wali nikah. Lalu siapa yang menjadi wali? Menurut jumhur ulama, wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat KUA atau hadhi. Hal ini bertujuan menjaga keabsahan dan kehormatan akad nikah. Ini yaitu pertanyaan nomor 7. Perbedaan hukum waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Pertanyaan nomor 7 ini saya akan jawab. Keempat istilah ini sama-sama terkait harta, tetapi berbeda dasar hukum dan tujuan. Pertama, waris adalah berpindah hak atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal, sesuai ketentuan syariat. Ada pembagian tertentu, ada syarat, ada rukun, dan larangan menghalangi waris. Kedua, wakaf adalah penyerahan hak milik pribadi untuk kepentingan umat, bersifat kekal, tidak boleh diwariskan atau dijual. Misalnya, seorang mewakafkan tanahnya untuk masjid. Ketiga, wasiat adalah pemberian harta seseorang kepada pihak lain setelah ia meninggal, maksimal sepertiga harta, kecuali di persetujuan ahli waris. Yang keempat yaitu hibah adalah pemberian harta kepada orang lain saat masih hidup, boleh kepada siapa aja asal tanpa paksaan. Sehingga perbedaannya dapat dilihat dari waktu pemberian, penerima, dan tujuan pemanfaatan harta. Selanjutnya yaitu pertanyaan ke-8. Kapan anak perempuan mendapat 2/3 warisan? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8 itu. Ketentuan 2/3 bagi anak perempuan berlaku jika memenuhi kondisi tertentu dalam konteks faraid. Anak perempuan mendapatkan 2/3 jika pewaris meninggal dan anak perempuan lebih dari satu dan tidak ada anak laki-laki. Jika ada satu anak perempuan tanpa anak laki-laki, maka ia mendapatkan 1/2 bagian. Jika ada anak laki-laki, maka pembagian mengikuti aturan laki-laki 2/1 dari anak perempuan.
Selanjutnya yaitu jawaban dari nomor 9. Pertanyaannya, mengapa sering terjadi gugatan terhadap harta wakaf oleh ahli waris? Kalau kita lihat fenomena sosial dalam masyarakat Indonesia, sengketa wakaf memang sering muncul. Padahal secara syariah, wakaf itu ibadah yang pahalanya mengalir terus, dan harta yang sudah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali. Namun, faktanya ahli waris kadang menggugat. Ada beberapa penyebab yang bisa kita jelaskan secara sistematis dan manusiawi. Yang pertama, rendahnya pemahaman keluarga mengenai hakikat wakaf. Banyak masyarakat menganggap tanah keluarga itu tetap milik keturunan walaupun sudah diwakafkan. Mereka merasa punya hak waris, padahal setelah akad wakaf sah, kepemilikan berpindah menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dijual, diwariskan, atau dibagi sudah tidak bisa. Kedua, masalah administrasi dan bukti legal. Banyak wakaf di masa lalu dilakukan secara lisan tanpa sertifikat. Wakaf tidak dicatat di KUA atau BWI. Ketika pewakaf meninggal, ahli waris bingung, tidak ada dokumen tertulis, sehingga muncul klaim bahwa wakaf belum sah. Selanjutnya yang ketiga yaitu nilai ekonomi. Tanah semakin tinggi. Ini penyebab paling manusiawi. Ketika tanah wakaf berada di pusat kota, harga tanah miliaran. Ahli waris merasa rugi dan ingin menarik kembali, meskipun hukumnya tidak boleh, tetapi banyak kayak ahli waris yang memaksakan keadaan tersebut. Selanjutnya yang keempat, konflik keluarga. Ketika keluarga tidak akur atau muncul rasa tidak adil dalam pembagian warisan, harta wakaf sering dijadikan objek sengketa karena dianggap pewakaf tidak adil. Selanjutnya yang kelima yaitu ketidaksiapan nazir atau pengelola wakaf. Banyak wakaf bermasalah karena pengelola tidak amanah, tidak mengelola dengan baik, sehingga keluarga merasa harta tersebut sia-sia. Selanjutnya yaitu jadi persoalan sengketa wakaf adalah campuran faktor hukum, faktor ekonomi, faktor sosial, dan psikologis keluarga. Selanjutnya yaitu yang soal ke-10 adalah sebutkan beberapa jenis jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, prinsip jual beli tidak sekedar sah karena ada barang dan ada harga, tetapi ada prinsip besar, yaitu keadilan, transparansi, dan terhindar dari penipuan. Beberapa bentuk larangannya yaitu 1. Jual beli gahar, yaitu ketidakjelasan barang atau akad. Contoh, membelikan di kolam yang belum ditangkap. Yang kedua yaitu bai najasyi, yaitu rekayasa penawaran palsu untuk menaikkan harga, mirip manipulasi pasar online hari ini yang dilakukan harga dinaikin secara fiktif. Yang ketiga, maisir atau spekulasi berlebihan, misalnya trading tertentu yang bukan jual beli real tetapi judi prediksi harga. Yang keempat yaitu ikhtiar, yaitu menimbun barang agar langka lalu dijual mahal. Selanjutnya yang kelima, jual beli barang haram, misalnya minuman keras atau sesuatu yang mudarat.
Dan yang keenam yaitu jual beli dengan riba. Misalnya membeli barang dengan tambahan bunga dari utang pokok. Saja yang ketujuh yaitu bai' ma'dum, menjual sesuatu yang tidak dimiliki dan belum ada. Misalnya menjual barang pre-order tanpa kepastian dan kemampuan menyediakan. Inti larangan ini adalah mencegah kerugian, ketidakadilan, dan eksploitasi manusia. Saja yaitu soal nomor 11, sistem bunga mengandung riba tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana bank syariah memberikan keuntungan? Nah, ini penting untuk dijelaskan pelan-pelan karena banyak orang yang salah paham. Dalam sistem konvensional, bunga adalah pertambahan nilai uang tanpa aktivitas real. Bank memberikan pinjaman lalu menagih ekstra. Tambahan itu disebut riba dan dilarang karena menzalimi pihak yang lemah. Dalam syariah, keuntungan tetap ada, tapi bukan dari bunga uang, melainkan dari akad dan aktivitas real. Beberapa akad utamanya yaitu merubah, bank membeli barang lalu menjual ke nasabah dengan margin keuntungan. Margin itu halal karena jual beli real, yaitu mudharabah, kerjasama bagi hasil. Bank sebagai pemilik modal, nasabah sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Selanjutnya yaitu musyarakah atau modal bersama. Bank dan nasabah sama-sama berkontribusi. Resiko ditanggung bersama. Selanjutnya yaitu ijarah atau sewa. Bank menyewakan aset dan mendapat biaya sewa sebagai pendapatan halal. Wadiah dan bagi hasil simpanan. Nasabah dapat bonus sebagai bentuk tabaruk, bukan kewajiban bunga. Jadi, inti sistem keuangan syariah adalah profit melalui kegiatan halal berbasis transaksi barang atau jasa, bukan sekedar meminjamkan uang dan meminta tambahan. Selanjutnya yaitu pertanyaan 12, yaitu apa ciri dan motif utama dari gadai syariah dan asuransi syariah. Kalau kita bicara tentang gadai syariah dan asuransi syariah, sebenarnya keduanya hadir sebagai alternatif bagi umat Islam agar bisa memenuhi kebutuhan finansial, tetapi tetap sesuai dengan ajaran agama. Dua lembaga ini muncul sebagai respon terhadap praktek ekonomi kapitalistik yang cenderung menempatkan uang dengan modal sebagai alat untuk menekan pihak lemah. Dalam hukum Islam, salah satu tujuan hukum Islam adalah menjaga harta atau hafiz al-mal. Karena itu, transaksi ekonomi harus memperhatikan nilai keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dari prinsip inilah lahir dua konsep ekonomi, ran atau gadai syariah dan takaful asuransi syariah. Ciri dan motif gadai syariah yaitu ciri dan motif gadai syariah disebut ran. Konsepnya adalah memberikan barang sebagai jaminan pinjaman, tetapi dengan prinsip tolong-menolong. Beberapa ciri khas gadai syariah yaitu 1. Ada barang jaminan bernilai, biasanya emas, kendaraan, atau aset lain. Barang ini tetap milik nasabah. Yang kedua, tidak mengenal bunga atau tambahan berbasis waktu.
tidak ada konsep uang bertambah karena menunggu. Yang ketiga, biaya administrasi hanya untuk biaya real seperti penyimpanan, perawatan barang, dan pencatatan administrasi. Biaya tidak boleh dijadikan sumber keuntungan utama. Yang keempat, barang jaminan dijaga aman dan tidak boleh dimanfaatkan oleh pegadaian syariah kecuali atas izin pemilik. Lalu yang kelima, yaitu jika jatuh tempo tidak bisa melunasi barang, bisa dijual secara syariat di hadapan saksi atau kesepakatan. Hasil penjualan dipakai untuk melunasi hutang, sementara sisanya dikembalikan kepada pemilik barang. Motif utamanya apa? Yaitu tujuan RAN bukan mencari keuntungan besar, melainkan sebagai mekanisme perlindungan sosial. Bantuan keuangan diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan menjaga martabatnya, bukan menjeratnya dengan tambahan bunga. Dalam masyarakat tradisional, praktik RAN sering terjadi dalam bentuk gadai sawah atau barang keluarga. Namun, kadang diselewengkan menjadi praktik riba terselubung. Karena itu, lembaga gadai syariah modern hadir untuk meluruskan praktik ini agar sesuai syariah, adil, dan transparan. Ciri dan motif utama asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah berbeda dari asuransi konvensional. Secara prinsip, asuransi syariah bukan akad bisnis murni, tetapi lebih kepada akad tolong-menolong antara peserta. Beberapa ciri khas asuransi syariah yaitu yang pertama, kontribusi peserta dimasukkan ke dalam dana tabaru, yaitu dana kebajikan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Yang kedua yaitu resiko ditanggung bersama, bukan dialihkan ke perusahaan seperti dalam asuransi konvensional. Yang ketiga, pengusaha bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Perusahaan hanya mengelola dana sesuai akad, misalnya mudharabah atau wakalah bil ujrah. Yang keempat, dana diinvestasikan pada instrumen halal. Tidak boleh masuk bisnis haram seperti alkohol, perjudian, pornografi, dan bank riba. Yang kelima, pembayaran klaim dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi. Yang keenam yaitu ada pembagian surplus underwriting. Jika dana tabaru kelebihan bisa dibagikan kembali kepada peserta. Motif utama sistem takaful adalah menciptakan jaringan perlindungan sosial berbasis solidaritas. Ketika seseorang mengalami musibah, komunitas peserta lain ikut menanggung bebannya. Konsep ini selaras dengan maqasid syariah dalam menjaga jiwa atau hafiz al-nafs, menjaga keturunan, atau hifz al-nasl, dan menjaga harta. Keikutsertaan peserta bukan sekedar mencari proteksi ekonomi, tetapi menjalankan nilai religius dan sosial. Penegasan nilai syariah dalam keduanya yaitu yang ingin dijaga dalam kedua instrumen ini adalah kemaslahatan masyarakat, bukan hanya persoalan halal haram dalam teks, tetapi tujuan besar syariah, yaitu menghilangkan penindasan finansial, memastikan transaksi berjalan transparan, memberikan rasa aman bagi masyarakat, mengalihkan sistem ekonomi dan riba menuju keadilan bagi semua. Jadi, ciri dan motif utama gadai syariah dan asuransi syariah itu bukan hanya soal format akadnya, tetapi filosofi keadilan. Disinilah hukum Islam hadir sebagai sistem hukum yang humanis, bukan semata aturan normatif, tetapi instrumen sosial ekonomi untuk kesejahteraan umat. Namun dalam realitas sosial, penerapan hukum Islam seringkali berhadapan dengan tanggapan seperti perubahan sosial,
Selanjutnya yaitu closing statement dari saya. Dalam realitas sosial, penerapan hukum Islam seringkali berhadapan dengan tantangan seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, perbedaan pemahaman, dan dinamika budaya. Masyarakat Muslim, tantangan-tantangan ini menurut adanya ijtihad, pembaruan pemikiran, dan reinterpretasi yang tetap berpegang pada sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa kehilangan akar nilai ilahinya. Melalui pemahaman yang lebih mendalam dan aplikatif, kita diharapkan mampu menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dan mengambil keputusan, bersikap adil, menghormati hak orang lain, dan menjaga keselarasan hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum Islam hanyalah instrumen, sedangkan tujuannya adalah menghadirkan rahmat bagi seluruh alam. Dengan segala keterbatasan video dan materi ini, berusaha menghadirkan sudut pandang yang sederhana tentang bagaimana hukum Islam bekerja dan mengapa hukum Islam penting bagi kehidupan manusia. Kita mungkin sepenuhnya memahami seluruh cangkupannya, namun setidaknya kita kini tahu bahwa syariat hadir bukan untuk membatasi, melainkan untuk melindungi dan membimbing. Semoga setelah ini kita dapat menerapkan nilai-nilai hukum Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.